Aman ya? Kayaknya ini adalah podcast terbanyak makanan deh. Jangan ya. Nanti Enggak, nanti kesannya gue makan mulu. Lucu kok, kameranya bagus kok. Aman ya? Oh hi, how much money do your parents make? 6 figures. Udah gitu mulu, gue ulang-ulang. Sorry. Slow kak. Durasi. Nggak ada di sini, nggak ada durasi. 3, 2, 1, welcome to Nuta. Nuta, welcome back. Kak, ini sumpah, ini pertama kalinya. Ya, aku ini semua pertama kalinya. Yang pertama kalinya adalah podcast tanpa ada kameramen di belakang kamera. Oh mantap, ini kita invisible kameramen. Iya, ini cuma ngobrol berdua doang. Iya benar, berdua. Terus yang kedua adalah ini pertama kali podcast ada konsumsi yang sangat banyak. Itu tadi nggak sengaja. Di depan ada banyak. Aduh. Jadi gue ambil aja deh. Karena lagi lapar ya. Main tau kesini beneran deh. Oke guys, jadi sekarang aku lagi sama Kak Medi. Ya, selamat datang Kak Medi. Makasih lo udah ngundang. Aku yang makasih banget Kak Medi udah datang. Iya, Ini IG-nya tunjukin. Jadi Kak Medi ini adalah salah satu manajer top di Jakarta. Wah, ambil. Enggak. Nggak apa-apa, santai. Kak Medi ini adalah salah satu manajer top di Jakarta dan dia salah satu megang artis yang besar banget, yaitu Fadil Jaidi. Wah. Sebenarnya banyak ya. Banyak ya? Apa aja tuh? Samsolesnya aku pegang semua. Wih, Samsolesnya berarti ada Clarissa. Risa, Sandra, Nina, Fadil. Wih, gila. Tapi waktu itu paling gede Clarissa ya? Sebelumnya kan? Sebenarnya sama-sama sih, mereka kan bareng-bareng ya. Cuman ya udah si Fadil cus. Meledak banget ya. Terbang deh. Terbang tinggi. Iya, terbang karena tinggi. pakmu ya? Iya, karena sama om juga kan. Iya. Emang lucu Alhamdulillah. sih omnya juga. Sebelumnya emang Kak, sebelum jadi manajer Kak Medi tuh kuliah nggak sih? Kuliah Kuliah di mana? LSPR. Kalau kalian nggak tahu, LSPR adalah The London School of Public Relations. Sumpah. Semua artis atau nggak manajer dari situ kuliahnya. Emang ya? Influencer Rahel Kayak rata-rata Fenya, ya, segala iya macam. Fadil pun itu teman-teman kuliahku semua. Samsolesnya iya? Samsolesnya itu dulu teman sekelasku, kecuali Sandra. Karena beda jurusan. Kalau Sandra kan di advertising. Kalau kita dulu di meskom. Berarti itu semua mulainya dari awal. Iya, mereka Berarti sih teman dari kayak Fadil masih biasa juga. Iya, udah dari mereka masih. Fadil dulu penyanyi, say. Sempet nggak laku gitu. Dulu dia penyanyi. Iya. Suara dia kan juga oke gitu. Iya. Tapi emang rezeki orang nggak ada yang tahu ya. Iya benar. Makanya jangan pernah deh. Aduh, pokoknya bener-bener nih kalau misalnya kalian ketemu orang, lo ketemu orang tuh jangan pernah remehin segala macam ya. Underestimate sama sekali sih. Lo nggak akan pernah tahu dia tuh suatu saat tuh jadi apa gitu. Iya, siapa yang nggak tahu? Siapa yang nyangka bahwa Fadil akan terkenal karena papahnya ya kan? Iya. Maaf ya. Astagfirullahaladzim. Iya, maaf. Nggak apa-apa, Lupa banget, lupa di brief. Sebenarnya udah dari tadi sih, tapi nggak apa-apa sih. Oh, iya, lupa. Udah dikasih tau ya? Ya udah, it's okay sih, nggak apa-apa. Sorry. Oke Kak, sebenarnya Kak Medi lulus nggak LSPR? Lulus, aku sampai S2 juga di LS. Sekarang S2? Udah, aku tuh sekarang Axel. Kak Medi S2? Demi Iya. Allah, aku baru tahu guys ini S2. Iya, Jadi S1 di LS, terus pas lagi semester berapa ya? Semester 6 kayak ada program akselerasi gitu. Terus langsung skripsi? Terus kayak pas akselerasi, jadi akselerasi ke S2. Jadi kita semester 7 di S1, semester 1 di S2 gitu. Terus akhirnya barengan gitu lah kasarnya. Barengan, terus kayak ngelengkapin kayak NAP, jadi kita tuh punya ada non academic point gitu. Terus sama IP harus berapa gitu-gitu. Udah masuk. Berarti ngerjain tesis Jadi nih ya dulu, waktu kuliah. Waktu kuliah. Nggak, aku pertama kali denger tiba-tiba semester 7. Iya, jadi tuh kalau di kuliah. Kalau kuliah di negeri kayaknya namanya fast track ya. Aku belum, kayaknya aku pernah denger sih. Jadi tuh fast track gitu kali ya. Jadi pas aku ngerjain skripsi dan magang, itu sumpah itu parah banget sih. Magang, skripsi lagi aku masuk S2 gitu. Jadi pas aku lagi itu proposal dulu ya semester 7. Masuk semester 8, bikin laporan magang, ngerjain skripsi, masuk proposal di S2. Jadi kan parah banget waktu itu. Parah banget. Tapi ya gitu. Punya pacar nggak saat itu? Ada. Ada pacar? Ada. Penyemangat ya, say. Iya. Ada. Ada, ya. Pasti dibalas chat ya pacarnya? Sometimes.
Kalau inget ya. Kalau inget. Oke, terus Cuman ya lanjut. tapi ya kalau dulu kan masih bisa ketemuan lah Iya, ibarat kata masih gitu. enak. Jadi kalau misalnya tuh ya udah ketemu nih, misalnya udah malam, udah penat gitu, ya udah ketemu gitu. Udah sih gitu aja, cuman ya emang bukan tipe yang bisa nonton, ngerti gak sih? Paling ketemu ya udah makan pinggiran, udah kelar pulang. Udah gitu doang. Nggak, Yang penting kayak ketemu. Kenapa Kamedi mau S2 gitu? Saat itu udah teman-teman yang Samsolese udah terkenal belum? Belum. Belum. Tapi mereka udah nge-YouTube. Tapi belum terkenal. Aku lupa ya. Tapi kayak mereka udah terkenal di 2016 kayak mereka udah Udah sih harusnya. udah kan 2016. Udah sih mereka udah terkenal. Tapi ya nggak tahu ya, suka aja kali ya. Nggak tahu, maaf. Katanya manajer dari awal. Manajer, enggak dari awal. Bukan Jadi aku tuh manajer dari pegang awal. mereka baru 2 tahun. Oh, baru 2 tahun ini. baru I 2 see. tahun. Karena sebelumnya mungkin nggak jelas, Sebelumnya- kerja nggak maksimal. Siapa? Sebelumnya tuh aku di agency. Oh, I see. Jadi lulus Oke, kuliah, lulus S2 ya? lulus S2. Jadi aku Gila loh, manajer S2 loh, ini jenius banget loh. Sumpah, nggak aku baru tahu. biasa aja kok. Cuman emang kan kalau kuliah tuh sebenarnya lebih ke kayak gimana cara kita ketemu orang, ngomong sama orang, terus cara pemikiran kita. Iya kan? Ini juga S2 kan? Iya, tapi kan aku belum lulus. Kalau Kamedi udah lulus. Demi apa belum lulus? Belum, aku belum. Oh. Masih terkendala tesis. Oh ya, semangat ya. Iya, Pasti bisa. terima kasih Pasti ya, bisa, terima pasti kasih bisa. ya. Cuman kalau aku tuh emang tipenya tuh gimana ya? Nggak bisa yang kayak nyicil gitu. Jadi aku tuh kalau ngerjain tesis atau skripsi, jadi misalnya teman-teman pada ngerjain di luar, kerjain di luar, aku tuh nggak bisa. Aku pasti di rumah ngerjain. Kalau di luar aku nggak bakal ngerjain. Dia aku ngerjain udah selesai, tiba-tiba aku udah ngumpulin duluan aja. Oh, jadi emang tiba-tiba bener-bener nggak mau lama istirahat nggak gitu. mau. Jadi maunya udah tenang nih, abis itu gue sidang gitu kelar. Wah, Jadi nggak bisa gila. deg-degan. Kalau nungguin lama kan deg-degan kan. Work ethicnya tinggi sekali ya. Jadi makanya kadang-kadang temen, gila lu tiba-tiba udah ngumpulin aja gitu. Iya, semua work ethicnya sangat tinggi ya. Ya karena nggak bisa deg-degan aja saya. Jadi kalau misalnya emang lagi ngerjain, udah ayo. Tapi udah sampai mati itu ngerjainnya juga, sambil ngemil segala macam masuk semua. Oh pasti dong, Iya. kan membesar. Basket enggak, ya Iya. kan? Kalau dulu kan basket mulu, tapi sesekali ada sih Dulu basket. atlet basket berarti di LSPR. Iya, aku di LS basket. Wah, ada fotonya sih Kamedi basket? Ada sih, malu deh. Nggak apa ya? Nggak apa-apa, sumpah. Nanti share ke WA aku aja. Oh ya udah, ntar aku share ya. Iya, Ada iya. nih. Ting. Kan aku belum lihat Ini nih. pas lagi di Kaltim. Oh. Yang ini pas di kampus. Kalau kampus emang itu sebenarnya Itu dulu LS masih tuh kurus ya? nggak kurus sih, aku tuh dari dulu gemuk. Maksudnya berisi lah, Iya, dulu cuman berisi. kayak dulu tuh berat aku tuh 78, itu udah gede banget ya. 78 tuh aku udah Oh, gede berarti banget. center? Enggak, aku playmaker. Karena aku pendek, say. Bayangin sekecil ini, sependek ini. Jadi kalau main tuh kayak nabrak-nabrak aja gitu. Playmaker tapi Iya, playmaker aku. brutal sekali. Brutal, memang brutal. emang sukanya nabrak-nabrak sih. Terus Kak, yang aku mau tanya nih. Kan Kamedi S2 segala macam. Kerja di agensi. Kenapa pilih kerja di agensi, pertanyaanku? Emang gajinya oke? Enggak. Agensi? Enggak kan? Enggak. Terus kenapa pilih? Makan lagi. Enggak nyadar, maaf banget. Maaf banget. Refleks ya? Maaf. Demi Allah refleks banget. Maaf banget, maaf. Terus kenapa kerja di agensi? Udah S2 loh, maksudnya S2 kan biasa orang tuh maunya jadi PNS kek, atau orang mau jadi apa kek, atau mau Aku- jadi apa. Ini kenapa agensi pilihnya? Pertama, karena aku ngelihat agensi tuh ngelatih skill kita aja gitu, kayak lo gimana caranya lo menangani klien lo, gimana caranya lo komunikasi sama klien lo. Gini kan kalau di agensi kan kita megang brand sama influencer misal. Betul. Gimana caranya kita komunikasiin ke brand kalau si influencer ini tuh belum ngasih, gimana cara kita komunikasinya ke dia, ke brand, tapi kita juga harus ngejerin sih KOL kan. Iya, betul. Tapi kita nggak bisa maksa yang cepetan nggak mungkin Ya, dong. karena ada communication iya kan, betul, ya. kita kan ngomongnya juga harus enak ke Brandnya juga brand kayak dan ke talentnya, jadi kayak melatih skill komunikasi satu. benar-benar di tengah-tengah banget ya agensi itu. Agensi Ya? tuh tengah-tengah banget, Dihajar sana sini. parah. Jadi sebelum agensi tuh aku sempet nyoba di finance. Finance di mana? Oh iya, tahu. Terus Itu karena dimasukin temen warna aja. hitam kuning itu nggak sih? Iya bener. Terus. Bayangin gue jadi back office, itu kayak back officer kayak Saks banget ya? bukan gue banget. Bener-bener gini nih tiap pagi.
Iya, Bener iya, gituin iya, data, iya. gituin data segala macam. Nggak ngobrol. Nggak bisa, megang HP-nya nggak boleh. Sumpah. Sumpah nggak boleh gue. Terus akhirnya kayak, ya kayaknya nih nggak gue banget deh. Kayaknya jangan. Tadinya mau di media malah. Di media. Media tuh pas aku lihat, jadi ada salah satu tim basketku, ada si Vinda. Dia tuh kerja di salah satu stasiun TV. Aduh, aku ngelihat dia tidur aja tuh kayak jarang. Ngerti nggak? Sedangkan dia tetap mau basket dulu kan, kita masih ada basket-basketnya kan. Sedangkan media kan hancur banget iya, gak sih makanya jam terus kerjanya? dia pas datang basket tuh kayak dia teler kayak, tapi dia mau basket, kayak kasihan banget nih orang. Jam tidurnya keganggu atau segala macam kan. Aduh, kayaknya gue enggak deh di media. Aduh. Akhirnya pilih agensi. Akhirnya agensi, meskipun agensi juga kecil-kecil. gaji kecil dan sebenarnya sama aja sih, capek juga kan namanya. Agensi kan gila kan, Sabtu Minggu nggak mak? Dan Sabtu Minggu masuk loh. untungnya Heeh. agensiku tuh bukan yang agensi yang besar banget gitu, jadi kliennya bener-bener klien yang udah maintain gitu loh. Saat itu apa aja kalian deh? Aku megang Mbah. Boleh lah. Oh, Nggak apa-apa. aku tuh megang udah brand-brand yang kayak Guardian, Giant, yang kayak udah kayak gitu-gitu, Seiko, jam tangan. Oh itu yang top udah gede-gede ya. Ya tapi yang Walaupun Jain udah tutup sih. bener. Untung pas gue udah keluar. Jadi AE-nya bener nih. Nah, itu udah maintain doang gitu, jadi ya udah tinggal ngejalanin gitu-gitu, jadi nggak begitu hektik lah, nggak kayak yang banyak banget campaign gitu, nggak. Iya, iya. Sampai akhirnya kok ngeliat, jadi waktu itu aku kenapa jadi megang Samsung Iya, Rese. kenapa tiba-tiba gitu loh? Itu pertanyaan kok, itu yang aku mau nanya. Jadi mereka waktu itu bikin konten Ramadan. Oke, konten Ramadan tahun bikin 2000 berapa ya? 18, 2018, 19 ya? 19, oke. Sekarang 2000 berapa? 19 berarti. 21, oke. 18. Udah lupa. Iya, Pokoknya anggap aja lah ya, anggap aja. Konten Ramadan. Terus dia mereka kayak ngechat nanya, "Meh, lo bisa nggak bantuin kita syuting gitu?" Siapa? Aku lupa, Nina atau Risa gitu yang ngechat. Kenapa tiba-tiba ngechat? Udah kena? Oh ya, Iya karena kan, teman. kita emang udah teman. Maksudnya kita tetap temenan aja. Mau ngapain gitu? Kita mau ada konten Ramadan nih, butuh orang jadi pacarnya Fadil. Di situ gue mikir kan, Fadil jadi apa? Gue pacarnya nih kan. Fadil jadi tukang kebun, gue jadi pembantu. Ini tukang kebun yang pacaran sama pembantu gitu kan, kayak oh ya udah, gue kira gue yang bakal di make up ini, enggak, kayak gue di rumah aja. Gue di rumah juga gitu, gue pakai kaos, pakai celana. Sama, gitu. terus di situ. Sama kayak gitu juga. Yaudah, terus bantuin syuting segala macam, nginep kan, nginep, terus kayak mereka tuh pada ngomongin, "Mel, lu megang kita aja tahu gini di segala macam." Oh, di situ nginepnya. Itu di mana syuting Puncak? Enggak, di Jakarta. Oh, Aku di lupa deh, dia Jakarta. nyewa kayak rumah gitu sih. Terus kayak udah lama ya, lu megang kita aja, enak. Lah emang saat itu mereka nggak ada yang dipegang? Ada. Jadi mereka tuh di manajemen. Jadi udah ada yang megang, cuman waktu itu ada salah satu, jadi tuh manajemen ada yang punyanya. Siapa ya? Ownernya. Si A lah. Si A. Terus dia ada bawahnya tuh. Nah, bawahnya ini tuh abis ngilang gitu. Oh, hilang. Hilang. Mungkin hilang bablas. Yang salah yang ngilangnya atau si A-nya? Yang hilang dong. Hilangnya udah parah. Udah itu parah ya. juga sih sebenarnya. Cuman kayak udah itu udah nggak bener. Nah, terus mereka jadi kehilangan. Namanya A kan abis ditinggalin pasti butuh dong kayak boleh sebut nama nggak sih? Boleh aja sih. Katika. Nah, terus Katika kayak bingung gitu sendirian kan, kasihan juga kan. Akhirnya aku juga udah kenal juga sama Katika, terus Katika kayak ya udah saat itu Komedi kerja di mana? Agensi? Agensi itu Masih. Terus kayak ya udah gimana gini segala macam. Katika nawarin, terus anak-anak juga kayak gitu, ya udahlah. Oke. Bergabunglah aku gitu. Di situlah. Iya. Di DJF Management ini gitu. Dia sampai followersnya naik banget kan di situ kan? Siapa? Followers Komedi. Lumayan ya? Iya. Ya lumayan. Iya sih lumayan. Iya kan, jadi berapa 100.000 lebih kan? Aku 733.000. 700.000. Iya. 733.000. Aku jadi segitu sih. Gila, followersnya. Iya dong. Hebat banget. Sampai itu ada engagement rate-nya berapa? 73%. Wih. Padahal brand-brand nyari yang 2% kan? Iya. Gue mah 73%. Wah, itu kayak gue udah lolos gitu. Mahal banget Mahal berarti dong. ya. Ini udah bukan manajer, ini sebenarnya call juga Iya, sih sebenarnya. Ini sebenarnya gue sumpah ini call. Nah, lu nggak apa-apa ya, Say? Iya. Sumpah. Gila ini tapi lu nggak gila kan lu? Clarissa berapa? Lu nggak gila kan lu? Enggak. Gue bohong kan, lu tau kan? Gue bohong, nu. Ih, Ibnu mah gitu dah. Ih, on banget sih.
Masa sih gue 700 Nu? Gue gak mau dipanggil ginian Nu, gue lagi kerja. Kak, demi Allah. Demi Allah cuma 30.000 Nu. Enggak Kak, demi Allah. Lu percaya? Aku percaya lillahi ta'ala. Kayaknya kita kurang cocok deh Nu. Aduh, gak bisa turun. Aduh. Guys, kalau misalnya tiba-tiba ada kesalahpahaman dari informasi di podcast ini, berarti ini karena gue sebagai pembawa acara. Tapi kan aku kalau ada yang bohong aku jujur. Ya, gue gampang percaya. Iya, ternyata dia gampang percaya tahu. Cuma Kak, seingat aku 100.000 deh. Kariri kali Kariri. Kariri 400-500 iya, Kak. Iya, gue 30.000 say. Enggak. Tapi akan naik, tenang aja, Iya. tenang aja. Tetap nggak salah kan? Tetap nggak salah. Tenang aja. Karena bentar lagi Kamedi adalah CEO merangkap Kolio. Oke Kak. Nice. Terus akhirnya baru naik lah followersnya segala macam. Terus gimana? Iya, tapi kalau aku mau followers emang nggak buat kerjaan juga. Iya. Tetap jadi manajer. Gimana megang mereka Kak? Maksudnya gimana sih karakter aslinya mereka berempat gitu? Menurut pandangan Kamedi as a manager. Sebenarnya nggak sama sih. Pokoknya yang aku tangkap semenjak aku pegang mereka, setiap talent itu memiliki karakter masing-masing yang kita sebagai manajer juga harus bisa ngadepinnya. Oke, contoh dari Clarissa yang aku tahu gimana? Kalau Clarissa keunikannya apa? Kalau misalnya dia mau Kamedi mau Risa kejar tuh maunya kerja. totalitas kan kalau kerja. Oh, all out, perfeksionis. Pokoknya perfeksionis. I see. Terus jadi gimana caranya? Dia tuh misalnya ada brand A nih. Brand A harus kumpul besok gitu. Tapi kan dia pasti maunya totalitas kan. Itu gimana caranya? Dia tetap on time nih meskipun dia Oh, dia tetap mau on time, Clarissa. Risa sih harus on time sih. Oh, dia tipenya gitu. Dia tipe on time sih, cuman ya namanya kan talent ya. Iya. Nah, kan saya situ sendiri. Ya gimana namanya talent kan kita juga nggak bisa maksain kan. Kayak dia juga punya endorsan lain. Ya, kan kalau aku megangnya emang brand doang kan. Mereka juga punya endorsan lain yang kita nggak bisa maksain karena kalau menurut aku tuh mood talent tuh penting banget gitu. Menurut Kamedi. Menurut aku tuh ini beda-beda ya tiap manajer punya it's okay. punya caranya masing-masing. Cuman kalau menurutku kayak jangan sampai gue ngerusak mood talent gue deh. Gitu. Jangan sampai. Jadi gimana caranya gue minta tuh dengan setenang mungkin gitu kayak hai gimana udah ngerjain belum, udah sampai mana kayak gitu. Jadi tuh aku tipe yang kayak gitu kan. Iya, Kamedi nanya ke aku juga gitu semua. Iya, nggak pernah yang kayak ini udah tanggal segini nih, mana kontennya, nggak pernah gitu. Pasti gini, hai udah sampai mana nih kontennya. Pasti aku tuh ngebawanya kayak gitu biar dia juga ngebacanya kan kayak walaupun yang bonyok Kamedi gitu. Iya, yang bonyok kan gue tetap gue bonyok. Tapi kan gimana balik lagi gimana cara kita ngomong ke klien gitu. Cuman kalau misalnya emang kontennya misalnya 11 itu kan 11 kudu naik dong berarti. Iya, kalau 11. Nah, kalau kayak gitu baru aku itu sesuatu yang nggak bisa dinego lah kasarnya gitu kan. Iya. Itu pasti aku kejar mulu. Ini tolong banget dibantu yang ini duluan atau gimana. Ya aku juga sebagai manajer kan pasti udah tau lah pasti manajer mana yang prioritas gitu kan. Iya. Jadi kita harus tahu juga yang mana yang prioritas yang kira-kira tuh nggak bisa kita mundurin atau gimana, itu kita juga harus tahu. Yang talent juga aku misal ngerjain juga sometimes tahu juga sih. Iya. Ini kayaknya gue harus kerjain duluan. Iya benar, ini iya kan. Gitu ini cuman kan sometimes ada yang nggak campaign kan, cuman mau buat video doang gitu kan. Ada yang bisa nih kayaknya mundur sehari 2 hari gitu. Ya Iya, mundurnya iya. juga jangan lama-lama amat sih kan, 2 kita minggu nggak sih enak. kan, Boleh enak. deh, jangan dong. Jangan. Kalau aku tuh seminggu aja tergantung Udah ya. Seminggu tuh udah paling jangan sampai lebih Mentok lagi lah ya. mentok. Paling nggak tuh kita udah submit dulu deh. Iya, iya. Karena itu kan ngejaga nama baik KOL-nya juga kan. Karena revisi penting juga. Iya. Okay. Paling nggak gini, misalnya nanti kita udah submit, ada revisi, seenggaknya kan kita dapat waktu lagi nih. Iya, iya. Nah, gitu. Jadi pokoknya jangan sampai ini sih kalau aku. Terus kalau Clarissa kan mau perfeksionis dan on time. On time. Jadi kalau dia ya udah ngasihnya tapi ini ya jangan gara-gara ini jadi kelewat banget gitu atau gimana. Cuman kalau so far anak-anakku sih maksudnya kalau misalnya dikasih tahu mereka langsung oke, siap Meh gitu. Langsung kerjain ya. Yang kerjain. Fadil juga. Ya sama sih ya, cuman emang harus disamperin. Oh, kalau itu keunikannya. Kalau enggak kita dikacangin. Coba. Ini pasti nggak aku doang, pasti nih ya orang-orang nih misalnya, gue ngechat Fadil nggak dibalas-balas. Jangankan kalian sayang, aku manajernya aja nggak dibalas. Dia udah manajer, temen deket lagi, sahabat lah ya. Nggak dibalas gitu. Gimana ngechatnya gimana pada waktu itu? Ngechatnya santai. Adil ini gimana misalnya kayak gitu. Adil ini gimana gitu. Deh. Krik. Nggak ada tuh gue dibalas. Yang dibalas kalau apa?
aku telepon. Oh. Dia baca chat aku ya. Oke, dia biasanya langsung bales sih. Cuman ya gitu, harus ditelepon, harus disamperin kalau dia. Oh. Kalau yang lainnya sih masih beda-beda ya. beda-beda banget kok. Berarti Kamedi kan sekarang udah penghasilan berarti miliaran kan? Amin gak sih? Amin banget. Amin ya Allah. Amin. Enggak, maksudnya Amin. kalau misalnya megang kayak gitu, itu berarti ada dapat dari agensi, dapat dari manajemennya, atau emang udah gaji doang Kamedi atau gimana? Kalau aku gaji. Gaji aja? Kalau Ketika tuh sistemnya kita ada bonus juga. Oh, ada bonus. Jadi kalau aku sebenarnya kayak kerja kantoran tapi di talent management gitu. Oh, I see. Karena aku kerja sama Ketika. Tapi kan. bonusnya lebih sering. Makanya sih Ketika, makasih Ketika. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Lumayan. Itu Ketika sih, tuh yang megang ini nggak sih? Yang apa? Virgin News itu. Oh, itu Yang beneran? Iya, megang KEK juga. Oh iya. Kalau Ketika mah udah ini banget di sini. Semuanya udah bagus-bagus banget. Udah, kalau di dunia ini sih dia udah. Ketika tolong gitu kalau ada campaign kan. Boleh, pasti Ketika seneng kok. beneran. Dia seneng gitu, ketemu orang baru aja dia seneng gitu. Oh iya. Beneran. Oh, I see. Terus rencana Kamedi apa ke depannya? Kan sekarang udah megang nih, apalagi artisnya gede banget. Ya Risa lah, Fadil segala macam. Rencana Kamedi tuh ke depannya gimana sih? Ini yang aku kepo sebenarnya. Aku sebenarnya nih ya. Sekarang ini tuh aku lagi nggak megang mereka juga. Ah, kenapa? Karena ada sesuatu yang harus aku urus. Oke, apa itu? Ada deh pokoknya yang lagi aku urus. Yang bener-bener makan waktu. Oke, fine. And then? Kayak misalnya aku juga lagi mau bikinin usaha buat bundaku gitu-gitu. Tapi ada juga yang lagi aku urus. Cuman kan kalau aku sambil kerja kayaknya kasihan anak-anakku nanti misalnya kayak Anis si Medi nggak pernah ini atau gimana kan, takutnya sebenarnya mereka juga nggak kayak gitu sih, anaknya tuh maklumin banget, santai banget sebenarnya, maklumin banget. Jadi misal asal kita ngomong mereka pasti ngerti. Kok anak-anakku maksudnya kayak talentku tuh biasanya kalau kita ngomong dia pasti ngerti. Cuman kan kita nggak enak gitu loh sebagai manajer, kan namanya tanggung jawab ya say, kan. Akhirnya sekarang Kamedi istirahat dulu lah. Iya, ibarat kata istirahat dulu, ngurusin semua yang harus aku urus. Nanti setelah itu semua selesai ya nggak tahu sih, maksudnya masih mau balik lagi atau gimananya belum aku pikirin, karena bener-bener aku tuh lagi fokus parah ke satu hal ini gitu. Itu bulan apa Kak? Januari, Februari fokusnya? Sampai awal tahun sih. Aduh, ini bahaya nih. Gue minum dulu kali ya, gue minum dulu kali. Ini rahasia. Rahasia. Guys, kita ada tangan makan, mending kita makan dulu. Karena ini adalah sebenarnya ini bukan podcast, tapi lebih ke berbincang-bincang. Oke guys, karena tadi lagi siap-siap, mohon maaf, sekarang kita mau makan. Ini adalah podcast sambil makan. Iya benar. Gak apa-apa kan, santai ya. Santai. Kak, ini bahas tadi manajer. Capek nggak jadi manajer? Capek lah. Apa yang bikin? Sebenarnya kan manajer kebanyakan komunikasi. Iya benar. Sama memanage. Mintain konten kalian kira mudah? Iya sih. Tidak, tapi Kamedi ngerjain storyline gitu-gitu nggak sih? Amin. Kan. Asap ya? Asap kan? Harusnya lebih enak nih kalau nggak asap nih. Tapi biasanya nggak asap. Lontong biasanya nggak? Enggak. Tapi untung nasinya enak. Ke atas aja Kak. Iya. Gini kan, tadi udah kayak gitu terus aku kayak bosen. Mana? Oh gini. Good nah. Ya good. Tadi ngomong apa sih kita? Oh, bikin storyline. Tergantung. Buat nggak sih storyline gitu? Tergantung. Jadi kalau misalnya memang udah mepet, terus kan namanya anak kita ada kerjaan lain gitu-gitu, mungkin kadang mereka juga nggak ada waktu atau nggak inget ya. Sampai aku aja storyline di revisi Kamedi kan? Ya, gue yang bikinin kan. Alhamdulillah, berani. Karena gini, aku tuh tipe yang kalau menurut aku sih jeleknya sebagai manajer juga, tapi mungkin menguntungkan talent. Kenapa tuh? Aku tuh orangnya gini. Misalnya, tapi kan ini harus kenal dulu ya karakternya gitu-gitu kan. Kalau anak-anakku kan aku udah tau lah karakter mereka kayak gimana. Satu-satu. Cuman emang nggak semua bisa aku bikinin storyline-nya gitu. Kalau misalnya aku udah tahu gini bakal gimana, biasanya aku telepon. Mau kayak gimana, ntar aku yang ketikin. Kayak dia cerita aja nih ke aku nih mau kayak gimana, ntar aku bikinin gitu. Jadi aku yang ngetik. Segala macam ntar aku ketikin. Sama halnya dengan caption. Caption itu susah juga loh dimintanya. Aku sudah membuatkan buat kamu.
Sumpah. Jadi guys, biar cepet. sumpah. Ada caption juga. Ada. Aku kadang-kadang kalau misalnya caption udah nunggu lama. Enggak cuma aku ya. Jadi aku di manajemen tuh ada partnerku juga namanya Sasa. Sasa juga kayak gitu. Jadi kalau misalnya udah deh kayaknya caption daripada ngeganggu mereka lama gitu kan, kecuali emang mereka lagi kosong ya. Kita kasih, cuman kalau enggak udah kita aja yang bikinin nanti, tapi tetap mereka review ya. Kayak mereka lihat lagi ganti pakai bahasanya mereka. Yang penting talking points-nya tuh udah aku masukin. Jadi mereka ganti pakai bahasa mereka gitu. Tapi poinnya gini Kak, ini yang paling penting nih. Semua jadi manajer atau agensi segala macam. Kamedi ngeliat tuh duit puluhan juta, ratusan juta yang masuk ke talent. Emang Kamedi nggak iri atau gimana gitu? Itu pertanyaan gue. Kalau iri ya, ini kan masalahnya talent yang gue pegang teman-teman gue. Apalagi teman sendiri tuh. Jadi gue kayak kesannya tuh anjing kok dia udah bisa dapet duit iya sama bener-bener. gitu. Kadang-kadang ada mikir kayak gitu, cuman balik lagi mikirnya kayak gini, mungkin kebutuhan orang itu kan beda-beda. Kita tuh nggak pernah tahu gitu kebutuhan mereka apa segala macam. Ya dan rezekinya mereka memang seperti itu gitu. Jadi kayak ya udahlah. Bersyukur aja. Ini masih bersyukur aku bisa dapet penghasilan gitu kan. Jadi kayak balik lagi udah, kalau iri-irian mah nggak bakal ada habisnya nggak sih? Kayak ya udah nih jatah lo gitu. Kalaupun itu emang nggak bakal, kalau emang itu buat lo kayak nggak bakal salah alamat gitulah ibarat kata. Jadi sekarang udah fokus aja lah ya. Iya, jadi kayak ya udahlah. Lebih menghargai apa yang kami Betul. punya. I see. Jadi kayak ya udahlah. Emang gue belum saatnya dapat segitu tuh, belum saatnya Oh, gue. maksudnya tahun depan kan dapat. Amin. Kayak gitu mah dia harus diaminin. Amin ya Allah, semoga yang nonton amin ya. Amin. Nggak ada yang tahu kan. Lagi-lagi balik. Nggak ada yang tahu. Aku punya cerita. Apa tuh? Jadi dulu waktu aku kecil, masih TK, bahkan belum TK deh kayaknya. TK kayaknya. Jadi ada anaknya, gimana ya ngomongnya? Jadi Iyai itu apa? Kakek aku tuh orang Palembang. Dia tinggal di sini. Temennya dia yang di Palembang punya anaknya mau rantau ke Jakarta. Oke. Nah terus anaknya ini tinggal di rumah kakek aku. Bingung dong nyari kerjaan apa di Jakarta. Kayak sebenarnya Jakarta tuh susah-susah juga aja nyari kerja gitu. Akhirnya sama bundaku dijadiin lah baby kayak pengasuh aku lah. Jadi pengasuh aku gitu. Oh, ini dulu banget ya? Dulu banget aku TK. Oke, terus? Jadi pengasuh aku gitu. Terus pas jadi pengasuh gini segala macam, bunda aku tuh bilang, kamu kalau mau kerja di Jakarta kamu harus punya skill. Kamu Ayu manggil Ayu kakak. Kamu Ayu ini ya, lesin matematika sama bahasa Inggris apa nggak salah. Jadi biar kalau misalnya mau cari kerja tuh ada pegangan. Udah. Oh dilesin? Dilesin sama bunda. Baik juga. Ya mungkin bunda kasihan kali ya, di rumah doang terus ngurus anak kan kasihan ya. Soalnya cowok. Kayak ngurus anak-anaknya mungkin kasihan kan, apalagi aku cewek atau gimana kali. Nah terus udah selesai dia kerja. Weh, kerja di mana? Kerja, aku lupa deh dia kerja di mana. Lama tuh nggak ketemu, hilang dong. Maksudnya kan pasti dia udah tinggal sendiri segala macam. Terus waktu itu aku SD atau SMP, aku SMP deh. Aku SMP, ayah aku tuh di ini PHK gitu. Jadi kayak aku tuh bener-bener makan susah lah gitu. Iya, kayak cuman kayak gitu-gitu aja gitu loh. Tahun berapa tuh Kak? Aku SD itu lulus SD aja 2009. Aku kelahiran 94. Oh sama kita. Demi Tuhan, terus lu manggil gua Kak. Kayaknya itu bakal susah diganti deh. Iya, sampai soalnya udah kapanpun. biasa. Tapi pasti Tuhan Kamedi. Aku emang apa? Aku November. Oh iya. Ini lagi mau ulang tahun dong? Rahasia. Kamedi kapan? Aku Mei. Wah kan? Ya nggak apa-apa. Udah nggak apa-apa, yaudah nggak apa. Beda berapa bulan kan? Nah terus dia sampai mana lupa? Ayah di PHK. Oh iya, ayah aku tuh di PHK gitu. Terus kayak ayah aku cari kerja kayak jadi supir gitu-gitu segala macam. Wow, sumpah? Supirin sepupu sendiri gitu-gitu. Sumpah? Sampai kayak gitu. Kayak soalnya bunda aku kan PNS ya, PNS guru. Nggak di PHK kan? Enggak, kalau bunda enggak. Jadi kayak semuanya dari bunda tuh kata bunda udah ya kerja apa aja. Mau yang penting halal buat nambah-nambahin atau gimana kan. Udah tuh akhirnya ayahku jadi supir sepupunya gitu-gitu. Tahu nggak, lagi nyari-nyari kerja, tiba-tiba yang pengasuh aku itu muncul. Dia udah punya perusahaan ekspor impor.
Dia punya perusahaan ekspor impor, terus langsung jadiin ayah aku direktur. Demi apa? Demi Allah. Sumpah? Hah. Wow, karena hutang budi lah, kebaikannya segala macam dan ya kita nggak ada yang tahu ya, maksudnya kan Iya. dulu kan bunda mungkin cuma ngarepnya yang penting nih anak punya kerja gitu. Di situ tuh bener-bener aku tuh belajar banget, nggak pernah mau underestimate orang, nggak mau sama sekali. Kan sedih tau. kaya dong dia. Iya, punya perusahaan ekspor impor coy. Sedih banget ya kalau diingat dulu. Tapi kan kita masih kecil nggak ngerti ya. Iya. Dan dia bahkan nggak kuliah. Sama. Akhirnya kuliah. Tapi combo emang enak pakai itu sih. Aku nggak boleh. Jangan ya Nu, jangan tertarik. Aku lagi diet. Dalam hatiku tadi, wah sumpah nih pakai lace enak banget nih. Iya emang. Bukan lace doang sih, keripik-keripik juga ya. Iya. Nggak di endorse soalnya. Iya bener. Boleh kali besok masuk. Aduh, menjerat Dia dulu. langsung jadi direktur. Ya langsung jadiin ayah aku gitu, terus kayak ayah aku jadi tangan kanannya dia lah gitu segala macem. Sampai kemarin ayah ke pensiun. Oh, sekarang udah pensiun. Udah. Di perusahaan dia pensiunnya. Wow. Makanya aku tuh dari bunda aku tuh nggak pernah sama sekali kayak mau nangis anjrit. Nggak apa-apa kak, sumpah. Maksudnya, Ntar dulu ya. Iya. Kayak susah nih ngomongnya. kayak susah tapi gini loh. Iya. Bunda aku tuh kayak nggak pernah ngebolehin aku mandang orang tuh. Sebelah mata gitu. Sedih Sekarang bunda masih hidup? masih alhamdulillah. Alhamdulillah. Apa yang membuat kami sedih? Soalnya hahaha sedih banget. Apa itu kak? Bentar ya. Emang di sini gitu ya? Enggak. Kayak refleks aja gitu ya? Enggak, orangnya lagi makan. Orang gue juga yang cerita ya? Iya. Aneh banget. Kan aku dengerin. Sumpah, aneh banget. Iya kan lu dengerin ya? Iya. Udah dengerin gue sambil gini aja. Iya. Enggak, sebenarnya tuh kayak anjir lah susah banget lagi ngomongnya. Apa nggak usah yang ke situ ya? Nggak apa-apa. Nggak, aku cuman kepo aja. Apa yang membuat kami sedih padahal orang tua Jadi kami kayak- masih hidup? Enggak. Iya sih bener juga lu. Enggak, jadi tuh Ibnu, gue susah banget sama ngomongnya. Itu pasti gue bisa banjir habis itu. Jadi kayak dulu Kami dibully, dikatain. enggak. Alhamdulillah aku nggak pernah ada di posisi itu ya. Cuman waktu itu Ibnu aku, Pacarnya kami ini. Ibnu aku gue bilang biar nggak ketuker. Jadi sumpah gue takut banget nangis tuh. Sumpah santai banget. Apa gue udah nangisin? Udah nangis sih kak. Sebenarnya udah Tapi gue nangis. takut kayak gitu loh. Enggak, kenapa itu emang? Apa hubungannya semuanya? Dulu tuh aduh anjrit lah. Karena kayaknya Kak Medi tuh udah lama banget mau cerita ke aku gitu. Iya emang, coba kayak Belum ketemu momennya, karena kita ketemu singkat-singkat. benar. Dia tuh dia bukan dari keluarga yang ada banget lah gitu. Pacar Kak Medi itu. And then? Di sini dia kayak maksudnya bukan yang orang sobat juga sih, biasa aja maksudnya. Cuman kayak dia adiknya banyak. Terus dia kayak aku kan di situ posisinya udah kerja. Sedangkan dia kayak masih nggak jelas gitu-gitu deh. Pokoknya kayak adiknya dia tuh 5, satu kemarin baru meninggal. 5 banyak lah, masih kecil-kecil yang harus Yang dia tanggung, ditanggung. yang dia harus tanggung. Terus kayak aku tuh nggak pernah, aku tuh selalu ngomong sama bunda kan kayak, Bun tapi Ibnu ininya banyak, tanggungannya banyak. Sedangkan Mei tuh udah, aku kan sama Ibnu lebih tua aku ya. Iya. Aku kayak tetap gimana ya, aku bilang mau Oh, sama itu pertimbangan kami kayak di- Ibnu kalau misalnya tiba-tiba aku kan udah harus nikah, kalau Mei udah harus tiba-tiba nikah, kira-kira Ibnu mau nggak atau gimana segala macam. Ini kan namanya kayak gini-gini, terus aku juga ya teman-teman aku lihat beberapa teman aku tuh kayak, sumpah lu tuh kalau sama dia lu mikir nggak nanti lu tuh mau makan apa? Oh, sampai digituin. Sampai ya? digituin, lu tuh mikir nggak mau makan apa? Tapi Kak Medi kan sayang gitu. Sedangkan kayak bunda aku aja tuh selalu bilang gini, udah percaya aja kalau rezeki tuh nggak akan kemana. Karena emang dari dulu bunda tuh nggak pernah
ngebolehin kita buat underestimate seseorang lah gitu, karena kita bener-bener nggak pernah tahu. Terus bunda tuh selalu bilang gini, Mei, Ibnu tuh bukan orang pemalas. Ibnu tuh dulu sampai ngelatih basket di rumah, dia kan dulu mes dia di Senayan, dia harus ke Depok, terus akhirnya dia pindah ke Ciledug, dia harus ke Depok buat ngelatih gitu. Itu tuh dia padahal cuma buat 50.000, buat 70.000 tuh dia kejar gitu loh kayak. Terus pas dia kerja di bank, baru 3 bulan corona dia kena cut. Kasian banget ya. Kena cut, dia bener-bener kayak aduh ini rambut gue bentar ya. Dia kena cut, terus kayak dia baru mau beliin nyokapnya motor. Jadi nyokapnya tuh udah disuruh ngambil. Jadi udah ambil cicilan lah. Dia tuh berapa bulan ya? Aku lupa deh, 6 bulan apa. Jadi nyokapnya dia emang lagi perlu ya, bukan karena emang buat apa, tapi lagi perlu banget gitu. Terus kata Ibnu ya udah nggak apa-apa. Dia coba buat ambil, taunya dia corona kan nggak ada yang tahu kan kemarin. Akhirnya dia kena cut segala macam. Dia bingung lagi, terus kayak aku kan juga kayak ya teman-teman aku lihat segala macam, terus mereka kayak udah kenapa sih, maksudnya kayak susah mulu gitu loh sama dia, kayak lo nggak mau cari, lo tuh pasti bisa kok dapetin kayak gitu-gitu segala macam ya. Ya maksudnya teman juga sebenarnya bukan karena memandang harta, tapi kan sebenarnya karena mikirin akunya mungkin karena mereka kayak mikirin lo tuh bisa lah, nggak usah jalan. Walaupun Ibnunya juga kan alhamdulillah nggak brengsek kan gitu loh itunya. Makanya Kak Medi masih pertahanin. Betul, itu, kayak kan. aku tuh udah capek deh sama cowok yang kayak gitulah, kayak udah nemu Ibnu kayak apa ya, udah maksudnya bukan nggak macem-macem, anaknya tuh nggak macem-macem gitu. Jadi ya udahlah aku mau sama dia. Tapi orang-orang tuh kan nggak tahu kan alasan aku tuh apa, kenapa aku tetap nahan atau gimana. Terus kayak bunda aku juga nggak pernah komen atau tuh nggak pernah sama sekali. Selalu dukung. Malah kayak ya nggak apa-apa Mei, cuma ini aja udah. Kan kalau misalnya berdoa sama Allah gini-gini pasti insya Allah gini-gini segala macam. Bunda tuh selalu kayak gitu, cuman sambil nyuap. Cuma kayak kenapa malah teman-teman gue tuh kayak nyuruh ninggalin mulu. Sumpah definisinya nyuruh ninggalin mulu. Tapi aku nggak pernah cerita sama dia. Sampai akhirnya waktu itu Fadil lagi naik. Aku bilang sama Fadil, kamu nggak butuh asisten, aku bilang gitu. Kamu lagi naik-naiknya nih, pasti kamu perlu buat gini segala macam. Toh buat aku tektokan juga kan, biar aku nggak selalu ke Bekasi atau gimana. Akhirnya Fadil mau nyoba dulu, kayak nanti dia coba dulu segala macam. Malah sekarang Fadil sayang banget sama dia, sama Ibnu. Terus kayak maksudnya mungkin di mata sebagian orang kayak ya ilah, tapi aku tuh tahu banget perjuangan Fadil baik juga ya. Aku tuh pacaran, Fadil sayang banget sama Ibnu, alhamdulillahnya. Aku tuh dulu pacaran sama dia naik motor Smash yang tahu badan aku kan gede banget ya. Yang kalau aku naik tuh bener-bener bunyi gitu. Bener-bener aku tuh naik kayak gitu, tapi aku tuh nggak pernah masalah. Sedangkan aku, maksudnya alhamdulillah kalau mobil kan ada. Cuman aku tuh selalu bilang, aku nggak mau dia minder juga karena naik mobil atau gimana. Jadi kalau pikir udah naik motor kamu aja, udah nggak apa-apa kok. Oh iya nggak apa-apa, kamunya aja kayak gitu. Nggak apa-apa, coba aku naik kan. Terus dia di jalan tuh begini, enak juga ya naik motor. Dia tuh kayak gitu, kayak padahal aku selalu bilang, aku tuh cewek motor banget dari dulu. Karena aku nggak suka macetnya Jakarta kan, jadi aku tuh selalu sukanya naik motor. Kak Medi cinta banget ya? Sayang banget maksudnya? Gimana ya kalau dibilang sayang namanya? Berapa tahun Kak? 4. Kalau dibilang sayang ya masa nggak sayang gitu kan, cuman 4 tahun berarti sebelum Kak Medi sama Sam Soleh juga kan? Udah sama dia. Udah sama itu? Iya maksudnya udah. Aku pas lagi S2 deh. Lagi S2 bahkan. Terus kayak apa ya? Kayak enak juga ya naik motor ini gini-gini. Ternyata nggak masalah enak. Iya, lagian juga dari dulu kenapa nggak pakai aja, maksudnya dulu tuh dia sampai pinjem motor temennya, kayak pinjem motor temennya buat ke rumah, dulu kan dia Senayan. Sumpah? Buat ke Ciledug gitu-gitu. Aku bilang bukannya punya motor, iya, dia alasannya kayak STNK-nya mati gitu-gitu segala macam. Oh, dia nggak mau ngasih tau dia nggak punya motor. Dia bilang dia punya motor, tapi motor aku tuh kayak gitu, tapi STNK-nya mati. Terus aku bilang nggak apa-apa, coba aja, kalau ke Ciledug doang mah, aku bilang gitu. Terus kayak dia lewat jalan-jalan dalam gitu, udah biasa naik itu, jadi dia nggak pernah naik minjem motor lagi. Terus aku bilang gini, enak kok kayak gini-gini, ngapain sih pakai? Iya ya ternyata enak ya, tapi sekali naik mobil tetap. Nah, terus sampai akhirnya ya udah kita kebiasa lah dengan yang kayak gitu-gitu. Sekarang alhamdulillahnya kan pas dia masuk Fadil, dia bisa punya motor, dia bisa kayak
Hidupin punya gaji, keluarganya. bisa ngidupin keluarganya gitu-gitu. Terus kayak aku juga bersyukur banget sih Fadil sayang sama dia gitu. Makasih Fadil. Jadi kayak alhamdulillah lah diketemuin sama orang-orang baik juga gitu kan. Ya gitu deh. Makanya aku sedih kayak. Makanya jangan sampai underestimate orang juga. Makanya aku tuh kan kemarin pas Ibnu dapat motor gitu-gitu aku ngupdate saya kenapa aku bilang gini. Dulu banyak banget yang nyuruh aku ninggalin Ibnu buat kayak gini-gini, tapi aku tuh nggak, malah semakin digituin kayak malah semakin bantu Ibnu buat naik gitu, ngerti gak sih? Kayak nggak, Ibnu tuh pasti bisa, dia tuh orangnya mau usaha, terus dia tuh sayang banget sama ibunya, jadi berapapun gaji yang dia punya dia pasti nyempetin buat ibunya gitu-gitu. Jadi aku kayak aku yakin kok Ibnu tuh pasti bisa, aku bilang gitu. Amin. Karena emang gimana ya, kita pasti tuh kalau ketemu Ibnu tuh Nanti boleh kesini Kak. boleh Main gitu, main. boleh biasa sama Ibnu. Iya, nggak usah podcast juga nggak apa-apa, main aja gitu kan ya. boleh. Mau denger perjuangannya juga emang, dan ini aku ngelihat banget Kamedi sangat sayang sih ke. Kalau sayang pasti sayang nggak sih guys, namanya sama pacar pasti sayang. Soalnya Ibnu juga kayak, maksudnya aku pertama kali, jadi sebelum ketemu Ibnu tuh aku jomblo lama karena badan aku emang udah membesar banget. Tapi gitu. dia tetap cinta kakak padanya gitu kan. Yang aku cerita tadi di depan, Iya, sebelum podcastnya aku udah cerita kan, kayak Ibnu tuh nggak pernah nyuruh kayak Diet diet gitu. Paling dia cuma ngingetin, cuman kalau misalnya aku nggak mau dia nggak akan kayak diet lah, dia nggak kayak gitu. Paling ingatnya hanya karena Kamedi hati-hati sakit Iya, gitu kan, kayak demi ke kayak kamu masih mau basket nggak? Kalau masih mau basket ntar lututnya kasihan. Kalau nggak mau basket ya udah serah gitu. Lebih ke kayak gitu. Mungkin sebenarnya juga dia mau ngingetin, cuma dia nggak mau nyakitin hati aku gitu loh. Jadi sebenarnya tetap balik lagi ke akunya sih harusnya. Nyadar gitu. Oke, apa? Kenapa? Udah ya? Oh, Kenapa? ini ya. Falcon ya? Udah berapa udahan? Bentar guys. Bentar ya guys, bentar. Oke guys, kembali lagi. Yang tadi nangis. Udah baik-baik aja sekarang kayaknya. Ya, tadi ada break sebentar. Iya, benar. Karena Biasa namanya juga di podcastin orang sibuk. bukan di podcastin orang sibuk sebenarnya. Karena lagi mau dengerin terus ditelepon Iya, terus kayak benar. no, gue bisa break dulu nggak sebentar biar menenangkan diri. Emang cerita apa tadi Kak? Coba. Tadi kita cerita apaan ya? Hah? Sampai mananya lupa banget. Sumpah lupa banget. Serius lupa. Yang paling Oke, utama sih pokoknya intinya semua teman kakak kan nyuruh putus iya, tuh. Iya benar. Intinya tuh kayak ya udahlah. Intinya ya udahlah. Itu ya. Ya intinya kayak gitulah, jangan pernah underestimate orang. Kita tuh nggak pernah tahu. Kok gue gini? Kita tuh nggak pernah tahu orang itu nanti suatu bakal jadi apa gitu. Tapi alhamdulillah sejauh ini sangat kemajuan ya. Ya kalau menurut aku sih iya banget. Iya banget kan. Mungkin orang ngeliatnya kayak ih lebay, biasa aja, menurut Enggak aku lah, sih enggak. Kan karena setiap orang tuh punya berbeda-beda. Betul. Gitu deh kalau menurut aku. Tapi berarti biayain berapa adik Kak? Itu? 4. Ibnu? 4 Tadinya adik. 5. Paling kecil umur? Teng. Bisa paling kecil umur pertama dia udah nggak tahu, terus yang kedua kok gue ngebuka ini ya. Iya bener. Yang paling kecil itu 6 apa? 6 apa 5? Berarti 6. masih kecil semua dong? Masih kecil. Umur berapa sih? 95? SD siapa? Itu Ibnu 97. Oh selita? Iya. Sumpah? Iya. Ibnu selita. Kamedi berondong gitu? Iya. Ayo berondong. Sumpah baru tahu gue. Aku kira beda kecilnya tuh kecil doang gitu, beda ya paling setahun. Ternyata jauh ya, lumayan ya, 3 tahun. 3 tahun lumayan. Dan emang dia juga sayang sama Kamedi. Jujur aku belum lihat Kak, lihat fotonya dong Kak. Ya belum. Belum lihat aku sampai sekarang. Ini dia. Ya kalau di penonton mah ini dia gitu. Ini dia gitu. Nah, ini aku lihat dulu sebentar. Ini sambil kalian hoki nih, kalian udah ngeliat fotonya dari sekarang nih. Aku belum lihat nih. Iya bener. Yang mana ya, Nu? Ini deh. Oh, ini langsung IG-nya ya. IG-nya aja. Wah, artis ya? Enggak juga. Dia Mirip sih, cuman beda dia ada. Tapi demi Allah banyak banget yang bilang mirip. Ada brewoknya aja sih, cuman mirip. Banyak parah yang bilang mirip, sampai bingung, Nu kita mirip apanya ya, Nu ya? Gak tau orang-orang. Pada ngira dia. Tinggi lagi sama Fadil, jauh banget. Dia tingginya 180. Ibnu berapa?
190 lu ya? 187. Tinggian lu tetap. Oh. Dia 180. Oh, sekarang kerja jadi ininya Asisten Fadil. Asisten Fadil. Wah, jago lagi basketnya ini. Hebat. Dan dulu ya. Ya, bukan yang jago banget gitu. Nggak jago banget, mampus ini kan sebenarnya kan. Hang tua kan? Iya, tapi kan banyak yang lebih jago. Iya kan? Hebat. Bener nggak banyak yang lebih jago? Oh, makanya timnya sama Kelly Purwanto. Iya sih. Kan? Iya sih. Sumpah, I see. Ya semoga sukses sih Kak, aku seneng lihatnya sih. Amin. Dari perjuangannya. Dan ini juga alhamdulillah Fadila juga seneng kan. Berarti kan kerjanya dia bener gitu Kak. Betul. Nggak cuma orang dikasih kesempatan gitu. Betul. Karena banyak orang dikasih kesempatan tapi malah nggak jadi kan. Ini bahas tentang manajer nih. Oke. Hah? Oke. Nih silakan. Bahas tentang manajer. Kak Medi, HP manajernya malah ini nomornya. Soalnya Kak Medi cerita guys, bener-bener HP personal dia adalah ini. Ini HP personal ini HP yang paling mahal yang dia punya nih. ini. Tapi dia taruh nomor kontaknya di Fadil Jaidi di mana-mana tuh ini, ya kan? Tapi ini jadi nggak nomor pribadi. Jadi nggak nomor pribadi, Iya. nomor rakyat. Dari nomor rakyat. Karena udah terlalu merakyat, Iya. kita cari nomor pribadi lain. Setiap telepon umumnya itu. Iya guys, nih pengen ngasih tau doang nih ya. Kan ini bukan nomor talentnya, Iya. nomor gue. Lu kalau nelpon video call jam 3 pagi lu nelpon gue namanya. Bukan handphone Fadil ya. Pernah waktu itu Datu tuh kayak kakek. Hah? Datu aku tuh lagi meninggal. Kayak kita tuh lagi hektik teleponan sama keluarga segala macam. Ada orang nelponin berkali-kali. Aku kan pasti langsung blok kan, cuman waktu itu kayak abis nelpon ya udah nggak sempet gitu langsung kayak gini lagi kan. Dia nelpon bener-bener berkali-kali gitu. Tapi Kak Medi pernah angkat gitu-gitu nggak? Pernah kadang-kadang. Terus? Aku lagi di Gojek aja aku angkat gini. Aku liatin aja gitu. Tapi kan dia diem gelap doang. Habis itu aku blok gitu. Kenapa iseng banget gitu? Orang-orang bener. Enggak, iseng banget ngangkat tuh kenapa gitu? Oh, aku. Kesel. Kayak lu mau siapa sih? Di Gojek diangkat. Ekspektasi lo siapa sih yang lo telepon? Gue. Masalahnya gue yang lo telepon. Jadi ya udah aku angkat aja aku gini. Terus di blok gitu baru kan. Aku blok. Tapi emang ya udah mungkin itu saking ngefansnya kali ya. Sampai minta sumbangan ada semua. Ada banyak. Jadi itu suka dukanya jadi manajer ya. Iya, benar. Dan kerja tuh nggak ada hari libur sebenarnya kan? Enggak ada. Nggak ada kan? Enggak ada. Kayak even kita Bener-bener. update di Bali juga sebenarnya itu kayak lu lagi kerja, Ya, lo kerja gitu kan? iya benar. Enggak ada libur sih sebenarnya. Ya gimana emang kayak gini kan? Ya coba lu aja sendiri gimana? Enggak ada kan? Nggak ada sebenarnya Nggak sih. ada. Iya. Kayak ya udah lo kalau misalnya ada deadline tanggal segini, tergantung dari diri kitanya aja nggak sih? Iya, sampai kita tuh sebenarnya nggak tahu. Kita tuh nggak peduli Sabtu Minggu kalau emang udah deadline, udah kerja. Mau nggak mau. Ya wis lah, emang Iya. udah gini. Tapi emang kayaknya setiap hari sama nggak sih kita? Atau Sampai lupa hari nggak sih kadang? iya karena jadi kita kayak- ngerasa bukan hari ini gue hari weekdays nih berarti gue lagi kerja. Enggak gitu. Nggak Ya ada. udah kerjanya ya terserah lo. Terserah. Sebenarnya. Sebenarnya. Kalau lo nggak mau numpuk, ya lo kerja. Iya, Gitu aja. bener. Kalau lo mau numpuk ya silakan. Apalagi main-main. kalau udah dicampur urusan pribadi. Misalnya aku lagi persiapan kan. Ya, persiapan apa tuh? Enggak, aku persiapan. Ada yang disiapin. Ada yang disiapin. Nyari-nyari kan. Heeh. Itu 2 hari full, Kak. Emang? Dan gue semangat banget. Semangat emang. Oh, pernah ya. Maksudnya kan kakakku juga. Oh, gitu. Enggak, aku sampai 2 hari full, Kak. Aku bener-bener full kayak aku nggak kesentuh pekerjaan di 2 hari itu. Tapi ngerti banget sih. Ngerti kan? Makanya kayak ya gue kemarin kayak aduh nih orang kenapa kayak mau nagih nggak enak tapi kan kudu kita Iya, kan. iya, Makanya iya. gimana caranya biar nggak ngedistraksi otak dia gitu. Sampai kan Jadi kemarin aku ke Bali kan. Sebenarnya ke Bali tuh yang endorse yang dari Kamedi, aku bawa. tapi nggak kerjain. Iya, nggak sempet karena mau pagi. Ya, elah udah pergi lagi Ya, ke paham. Ngerti yang banget. ini kayak demi Allah aku bawa Kak. Itu benar-benar aku bawa satu koper tuh endorse, khusus endorse satu koper aku bawa. Tapi yang kena tuh nggak ada, Kak. Nggak ada ya? Demi Allah nggak ada. Bahkan sampai kayak ada body care segala macam itu nggak kena. Iya. Cuman baru pulang ke Jakarta langsung kerjain itu. Karena sebenarnya pas jalan-jalan kayak pengen refreshing bentar gitu nggak Sebenarnya sih? iya sebenarnya. Maka dibawa lagi buat Iya, kerja iya, gitu kan. iya. Tapi kan- ngerti sih. Tapi kan kita namanya juga pekerja sosial media ya. Betul. Gitu kan jadi ya wis lah. Ya bener mau gimana ya? Iya. Ya. Maaf banget. Kak, tapi berkaca tadi tentang manajer segala macam.
Kamedi kenapa masih temenan sama teman-teman yang nggak dukung Kamedi pacaran? Walaupun sebenarnya temannya itu ya tujuannya baik. Tapi what do you think? Apa yang membuat? Ya balik lagi ke situ ya, dia temen gue, mungkin dia waktu itu berusaha buat ngasih tahu yang terbaik, cuman caranya salah aja gitu. Tapi sekarang udah nggak pernah disinggung? Enggak. Tapi dulu aja? Iya dulu. Tapi beberapa ada yang sadar nih, kan waktu aku sempat nge-update second account, ada yang sadar, tapi cuma 1 orang yang sadar. Kayak dulu gue pernah nih, tapi itu emang yang deket banget sama aku sih, jadi dia kayak, iya sih Ibnu ngubah pemikiran gue banget soal itu gini segala macam. Udah yang lainnya mah kagak sadar. Udah gue sindir aja kagak sadar udah. Tapi udah, maksudnya cukup tahu aja kan kalau udah kayak gitu. Tapi Kamedi tipe kan kalau misalnya nanti sebenarnya kan kalau misalnya dalam Islam kan laki-laki yang emang harus menafkahi perempuannya secara harfiahnya banyak. Dan kalaupun perempuannya yang menafkahi laki-laki itu kan bukan menafkahi, tapi misalnya perempuan yang menghasilkan uang itu sebagai bentuk pahala lah bagi perempuannya, gitu kan. Tapi itu bukan kewajiban. Kamedi mempermasalahkan itu nggak? Kalau nafkah kan wajib. Bukan, laki-lakinya iya. Tapi perempuannya kan nggak wajib menafkahi laki-laki. Oh enggak wajib. Iya. Tapi kan dianya wajib kan? Iya, dianya wajib. Ya Betul. berarti dianya harus. Ya enggak, maksud aku Kamedi sebenarnya mau tetap laki-laki aja atau nanti di dalam rumah tangga kalau aku barengan intinya, aja. Kalau aku intinya gini, kayak bunda aku bilang kalau nafkah itu kan wajib ya. Iya, laki-laki. Biar dianya nggak dosa, dia harus tetap ngasih ke aku. Cuman kalau misalnya nanti suatu saat membutuhkan apa, ya udah keluarin aja. Nggak harus, ini kan harusnya lu yang bayar gitu. Misalnya mungkin ya, aku juga belum tahu nih konsepnya nanti mau kayak gimana, belum diomongin juga. Cuman kalau misalnya aku mungkin nanti per bulan kali ya, jadi aku kayak digaji gitu, jadi seenggaknya kan setiap bulan dia tetap ngasih aku. Cuma nanti kan aku aja nih yang alokasiin buat apa gitu. Kalau aku sistemnya kayak gitu deh. Bentar. Oh iya. Kalau aku kayaknya sistemnya adalah uangku dipegang Lita semua deh kayaknya. Benar kayak gitu, benar. Gimana Iya. Gimana kan kalau aku, dia kan juga butuh ngasih buat. Iya kalau iya. Jadi kan dia juga kudu megang duit itu, makanya aku kayak sistemnya digaji aja deh sama dia. Digaji aja gitu. Karena emang macam-macam sih ya. Bener gitu kan. Nggak apa-apa. Tinggal ini kan kita habis setiap podcast diganti kayak dibuang. Sorry banget. Ya beda-beda kan, itu sesuai ini aja, kesepakatan bersama maunya gimana. TV bro. Udah. Terus jadi Kamedi nikah kapan rencananya? Doain aja. Doain. Ini bakal nikah nih selama 4 tahun, akhirnya nikah alhamdulillah. Dilamarnya di mana? Belum dilamar gua. Sumpah. Enggak, maksudnya dilamar-lamar yang kayak will you marry me gitu. Enggak ada. Dia mah kagak romantis. Oh, enggak. Karena kan enggak semua orang dapat itu kan gitu ya. Tapi berharap atau enggak sebenarnya? Lu kapan? Gitu-gituannya? Hah? Willy-willy-annya? Waduh. Ini nggak apa-apa sih kalau misalnya nonton ini, kayaknya Lita udah selesai nih. Jadi sebenarnya ini aku kasih tau di sini ya. Ini aku kasih di sini. Jadi sebenarnya aku sama Niko nih, ya sama Kibo itu lagi merencanakan mau ngelamar Lita, nanti Kamedi ikut ya. Kapan? Itu ikut dong. rencana itu tanggal kalau nggak 14-15. 14-15. Oh setelah itu. Iya, ini nggak apa-apa di sini kan aja. udah selesai kan? Setelah itu berarti ya. 14-15, nanti aku ngelamar Lita itu di bioskop. Demi Allah. Tapi bioskopnya aku sewa satu bioskop, aku sewa satu bioskop. Terus nanti tuh tanggal kayak 10-11 malam aku ke Salatiga dulu. Tapi izinnya ke Lita adalah aku ngurus S2 aku. Padahal sebenarnya aku, Niko, Kibo segala macam itu ke Salatiga cuma buat ngetek. Aku ngobrol sama orang tuanya Lita mau izin. Ini belum memang? Belum. Karena akan gitu. Tadi aku mau berangkat hari ini tapi aku ada syuting film yang tanggal 8 kan. Jadi diundur. Gitu. Jadi nanti habis. Ini nih, lanjut. Yang Max. Iya. Terus jadi nanti tuh pas di bioskop tadinya awalnya film terus ternyata itu film dokumenter aku ke Salatiga kali itu segala macam. Demi Allah, deg-degan. Nanti Kamedi datang ya? Gitu, iya. Soalnya tapi nanti ceritanya aku sama Lita tuh udah telat nontonnya gitu, datang filmnya itu udah telat. Jadi udah gelap semua, padahal itu teman-teman semua isinya satu studio. Demi Allah, seru banget. Nggak sabar. Lu nggak sabar banget. Sumpah kayak gitu. Tapi malam, aku incarnya malam biar semuanya bisa. Yang teman-teman kayak misalnya Kamedi kan nggak tahu ya aku ya, tapi kan biasanya orang lebih senggang malam kan. Benar. Kayak aku ketemu sama Medi maghrib ke malam semua dah. Iya emang. Ini doang nih pagi agak siang nih. Iya, ada sore malam sekarang.
Ini doang nih langka nih. Emang, maaf ya. Ya, kan seenggaknya itu kan biasa kan. Ya, Benar-benar. itu yang membuat apa namanya? Aku lagi mau ngelamarnya gitu lah, bismillah lah ya. Amin ya Allah. Tapi nanti di kameranya kecil-kecil gitu, nanti kayak baru nanti kayak Billy gitu. Dekat. ini di podcast nanti, ini mungkin udah tayang tanggal berapa? Kita habis ini aja kita atur ya, kita Yeah. atur habis ini apa? Ini keren sih, keren. Ini dan ini konsepnya dari Nico sama Kibo. Oh, ya? Iya. Nice. Kayak Koko. Jadi kemarin tuh aku ngobrol, bro kita harus buat ini. Gue mau video ngelamar Dita nih, tapi yang Ibnu nggak benar-benar mau apa kayak gitu no, ya Allah, Ibnu gue Oh iya. Oh no. Tapi sebenarnya perempuan berharap gak digituin kak? Alah. Iya, Ibnu, tolong Ibnu. Gimana sih? Pengen lah. Iya kan? Pengen, cuma kan nggak tahu deh gue. Gak, apalagi Lita nih. Lita kan kayak suka ambek-ambek gitu kan, karena kan kalau lagi mempersiapkan, aku kan suka fokusnya ke yang lain ya. Iya, Suka tadi ngambek. tadi cerita-cerita gitu juga. Hah, apa gimana Kayak cerita? persiapan kayak aku tuh kan aku ceritakan kayak iya, tapi emang gitu kak, cowok tuh emang kayak cuek katanya gitu, cuek. Kita mau maksain juga nggak bisa, jadi ya udahlah, kita bisanya cuma ngalah doang katanya. Iya juga, tapi iya bener, setuju. Kenapa Kayak emang? kadang-kadang tuh kita mikir kayak ini yang bikin acara nggak gue doang, anjrit gitu loh, ngerti gak sih? Kenapa gue semua gitu. Ternyata Lita juga mikir gitu, sama kak, aku juga kayak gitu, cuma nggak bisa. Ternyata bukan aku doang, ternyata sama, berarti emang gitu. Emang kau kenapa sih? Aku perasaan mencoba memikirkannya deh. Pasti enggak, paling mikirinnya kayak oh ini udah gitu kan. Iya bener. Detailnya tuh nggak lo pikirin, kayak ini udah. tuh nanti gimana, misal deh, contoh seragam gitu, kayak ini nanti om pakai ininya dari mana, ininya udah ada apa belum, pakai Oh ini enggak, yang aku lain. enggak. Misal Enggak, aku enggak gitu. nggak mikir gitunya kan, Enggak. paling cuma mikir oh ini udah dapet, Wes. udah, terus apa lagi yang dipikirin. Enggak ada gitu. Ya udah gitu kan, sama Ibnu juga, kayak Ibnu gue juga gitu, kayak terus apa lagi sih Mei yang dipusingin, udahlah maksudnya nggak usah dipusingin. Bisa lu ngomong nggak dipusingin. Aku enggak sih. Bener juga. Aku belum booking hotel sih. Ya kan? Detail-detailnya gitu pasti ada aja. Iya. Ini gue tetap dapat kan. Dapat tenang aja, ini mic-nya mic mahal banget. Ya, Parah. Ini kayaknya kalau gue nyanyi gitu enak ya. Iya enak, coba nyanyi sekarang. Ini tuh podcastnya dari makan, nangis, Ini nggak kayak- jelas. Ini terabstrak ya, maaf ya. Ini ngomongin Kayaknya semuanya sih. Kayaknya dia salah ngundang bintang tamu. Nggak. Yang aku mau tanya lagi kak. Jadi Kamedi selama ini mau jadi manajer atau bahkan Kamedi mau buka talent management atau agency gitu nggak ke depan? Kita nggak ada yang tahu ya. Kalau rencana-rencana, sumpah kalau sekarang nih kepikirannya tuh bener-bener baru kayak udah nih pengen ngurusin bisnis yang buat bunda, ngurusin yang harus diurus itu. Nah udah nextnya nggak nutup kemungkinan juga sih. Emang dari awal juga pas aku resign aku bilang kayak nggak nutup kemungkinan buat kayak gitu-gitu, cuman belum tahu ya. Mungkin nanti sama Ibnu bisa discuss. Oh ya. boleh discuss. Ya. Discuss apa ya? Apakah itu? Tunggu Apakah saja kelanjutannya Anda hanya di tertarik? Salah. Nuto. Karena di sini adalah tempat kalian membahas podcast apapun itu, bahkan sampai Iya. nggak tahu ini romansa. Beneran ini gue sampai nggak ngerti jalurnya. Tapi Nggak ada. ngalir aja. Iya, nggak ada, udah biarin aja ngobrol Iya, aja. bener. Makan banyak segala macam. bener, And bener. ini nggak ada yang di endorse kan, tapi masuk aja. Nggak ada. Ayo tolonglah. Ini paling enak loh kak. Ini ya, kalau aku nggak diet ya. Aku Enakan ini tahu yang kecil. Oh iya, Heeh, aku kalau suka banget menurut yang aku. ini sih. Dia tuh ininya terlalu besar. Oke, lagi-lagi nggak penting pembahasannya. Ini Menurut aku ininya terlalu besar ininya loh. Isi crunch ininya. nih. justru karena ini yang kecil lebih manis daripada yang gede kan. Iya. Aku lebih suka Oh. yang Max. Kok nyebut ya? Tapi ini enak Kan banget pakai Max susu. nggak apa-apa Max. Ini enak banget pakai susu. Suka? Nggak suka ya? Jarang makan nih kayaknya. Jarang. Cobain deh. Kan buka aja kak, nggak apa-apa. Cobain. Kan kalau nggak habis terserah ya. Iya, ada Nico. Oh iya benar. Ya kok ya. Koko. Gue salah tau nyebut nama orang. Malu banget ya. Satu Oke. Nico, satu Kibo. Mana Kibo mana? Kibo belum datang tuh. Hah, kok belum datang? Itu Enak dia banget. kalong. Oh, kebalik. Kerja sama malam. Koko pulang, dia datang. Iya. Enggak. Sepertinya sih gitu. Oh, Sama. Lah terus dia dari pagi tapi Sadis ya. keren lu Emang kok. kerenan Nico. Wah, Wah, ini lu. gila. Nih lu lihat Kibo, Koko the best.
Pakai susu harusnya enak. Mau beli susu nggak? Nggak usah. Cimori. Dia mah Passion Play. demen banget dah. Ya, seneng karena gini loh, aku lagi nggak bisa makan manis atau itu sedikit pun. Terus kalau aku memberikannya ke orang dan orang itu makan, itu tuh aku ngeliatnya kayak mewakiliku kayak. Asem banget nggak? Iya, coba asem. Aduh, masuk ke. Oh iya. Ah iya bener juga. Ah lu gimana dah? Ya, ini pas buka ini asem banget. Bentar ya. Ribet. Kejauhan. Enggak tahu pendek. Dah. Sumpah. Maaf ya. Kayak penguin. Penguin anjir. Aduh ya Allah. Capek banget sumpah. Tapi Kak Medi ada niat mengurusin diet nggak? Mau. Niat doang. Ya. Keinginan? Kini kan ada. Tapi nggak dilakuin belum? Belum. Tapi aku kan udah ngurangin makan. Oh, udah ya, udah. Kan dari 8 ke 4 lumayan nggak? Dari apa? 8 ke Biasa tuh guys, ini information aja. Kak Medi 8 kali makan sehari ya? Iya. 8 porsi Emang nasi. itu banyak banget. Enggak sih, nggak selalu nasi guys. Tapi kayak misalnya abis makan nasi tuh makan mie gitu kan makan kan. Makan mie, abis makan mie ya nggak tahu berapa jam kemudian gue lapar lagi gitu. Tapi sekarang udah 4 kali sumpah. Kayak udah turun. Kali loh. Kayak udah turun, tapi siapa tahu kan dari 4 gue bisa ketiga, kedua, ya nggak sih? 1. 1 deh, ntar belakangan tuh 1. Tapi pengen banget sumpah, ini gue naik pandemi aja. Hah? Dari 78 ke 97. 78 ke 97, 20 kilo lebih. Hampir 20 kilo. Nah, itu pandemi, 19 kilo pandemi tepatnya. doang. Berarti gue pas itu nggak 78 tau, pas basketan itu. Berapa? Ya, 60-an. 68 kali ya, 68, 70 lah. Berarti ide Kak Medi tingginya berapa? 155. Berarti idealnya 40, 45-an. Iya. Berarti 45. ini udah double-nya gitu. Udah. Udah double decker nih. Ini Iya, kalau iya, masalah kaki ini udah overload nih. Parah. Enggak, aku bakal kok guys, tenang ya. Dia jadi nggak mau nyentuh makanan. Iya, ya? jadi inse anjir itu. Itu gara-gara Ibnu juga anjir nyajiin. Kalau dia nggak nyajiin juga gue nggak makan. Ini jauhnya pakai kebuka, nih gue doyan banget lagi. Kak, itu makan Kak. Soalnya nggak enak kalau misalnya nggak dihabisin. Iya, ntar pakai nasi. Maksudnya nanti aja. Nanti. Ini mau makan lagi kan? Jujur udah lapar nggak sebenarnya? Belum. Kalau tiba-tiba ada mie goreng? Bisa. Tapi bener bisa. Tapi ya belum lapar. Gitu. Berarti abis ini ada Mbak yang akan masukin goreng. Yeay. Oke Kak, ya udah sekian. Itu aja podcast kita yang absurd kali ini. Beneran absurd ya, maaf banget sumpah. Semoga kalian nggak nyesel. Nggak, jujur menurutku sih penonton ini senang sih. Karena pembahasannya banyak. Nggak cuma Iya sih. dari mulai pembahasan jadi manajer lah, Bener. cerita Love hidup, life, love iya. life juga, terus sampai ada tangis tawa, terus sampai ada pembahasan snack yang enak. Ini banyak banget Kak. Dan ini kayak pembahasannya, dan ini ya keren banget. Sumpah sih. Ini menarik sih, ini podcast menarik sih. Amin. Menarik Semoga banget. jadi menarik ya. Oke. Semoga banyak pembelajaran yang bisa kalian ambil. Iya, dari mulai Kak Medi makan 8 kali jadi 4 kali itu ada Betul, itu kan pengalaman pengalaman yang perlu diambil. Aku yakin kok banyak orang kayak aku suka makan. Buset. Tapi mereka kayak nggak nyadar gitu makan tuh sampai 8 kali. Aku tuh kadang-kadang kalau lagi kepikiran, anjir gue udah 8 kali ya ternyata. Tapi masih Gitu. lapar, masih bisa gitu Nah, kan. tapi kalau udah inget 8 sih, tiba-tiba gue minum aja biar kenyang. Berarti masih bisa itu sebenarnya. Ya bisa aja kali. Sumpah perut aku tuh karet parah. Bukan karet, nafsu makannya tinggi banget sih. Iya kenapa ya? Nggak ngerti juga. Sadis sih. Berarti harusnya kalau misalnya nggak jadi ya. Apa? Kepo banget demi Allah. Iya, nanti aja kita udahi dulu podcastnya. Iya bener. Oke, guys. Ntar kepanjangan lagi. Iya, terima kasih udah nonton. Saya Ibnu Wardani. Aku Medi. Terima kasih udah nonton. Jangan lupa di like, comment, and subscribe. And I'll see you around. Ciao.